Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Febi Arum, mahasiswi Fakultas Tarbiyah, jurusan PIAUD, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, NPM 17170700018. Kepada yang terhormat Ibu Gustiana MPD, selaku dosen pengampu metode pengembangan moral spiritual anak usia dini. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas presentasi. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Strategi Pengembangan Spiritual Anak Usia Dini. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan spiritual anak usia dini. Sebelumnya yaitu pengertian spiritual. Spiritual mencakup hubungan yang sangat luas, tidak hanya hubungan antara manusia dengan Tuhan dalam bentuk ibadah sehari-hari saja, tetapi yaitu bentuk hubungan kemasyarakatan, beragama, beradab, bermoral, dan bermartabat. Marshall Walsh mengungkapkan bahwa spiritual adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral, dan rasa ingin memiliki. Spiritual memberikan arah dan arti bagi kehidupan kita tentang kepercayaan mengenai adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita sendiri. Berdasarkan pendapat yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa spiritual merupakan kemampuan untuk menghadapi atau memecahkan masalah dalam bentuk kehidupan sehari-hari serta dalam hubungan baik dengan Tuhan, manusia, alam, dan dirinya sendiri. Sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, spiritual tidak hanya terkait hubungan manusia dan Tuhan dalam bentuk ibadah sehari-hari saja, tetapi mencakup hubungan sosial kemasyarakatan, beragama, bermoral, beradab, dan bermartabat. Dalam strategi pengembangan spiritual anak usia dini terdapat 12 strategi. Yang pertama yaitu bermain peran. Strategi bermain peran ini kita dapat melibatkan anak tersebut dalam mengikuti bermain peran atau menjadikan diri anak tersebut menjadi seperti orang lain, yaitu dalam suatu masalah atau konsep, sehingga anak tersebut dapat memecahkan masalah ataupun terlibat dalam hubungan sosial kemasyarakatan seperti yang telah dibuat dalam sebuah konsep bermain peran. Yang kedua yaitu metode bermain. Dalam metode bermain ini anak memang dianjurkan untuk bermain sambil belajar ataupun belajar sambil bermain. Maka dalam kegiatan metode bermain ini anak dianjurkan untuk bermain dan memiliki pengalaman menyenangkan pada dirinya sendiri sehingga anak tersebut dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa memiliki pengalaman yang baik, menyenangkan, mengasyikan ataupun menyedihkan sekalipun. Yang ketiga yaitu metode bernyanyi. Di sini anak ketika melakukan kegiatan bernyanyi, anak merasa sangat senang dan ceria. Maka anak akan diajarkan seperti menyanyikan lagu-lagu tentang mata, telinga, hidung, dan mulut. Di sini pasti anak dan guru memberikan pengertian bahwa kita harus memiliki rasa syukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada diri kita masing-masing. Yang keempat yaitu metode cerita. Metode cerita sangat penting bagi pendidikan anak usia dini. Misalnya guru memberikan cerita yang kreatif, menarik kepada anak-anak. Misalnya dia memberikan kisah cerita tentang kehidupan masyarakat yang bermartabat, bermoral, dan beragama. Guru juga dapat memanfaatkan kegiatan bercerita dengan menanamkan misalnya kejujuran, keramahan, keikhlasan, ketabahan, ataupun kebaikan kepada diri anak untuk kegiatan positif yang akan dilakukannya misalnya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan luar sekolah, misalnya pada lingkungan masyarakat ketika anak bermain. Yang kelima yaitu metode demonstrasi, melatih indera anak untuk mengetahui pengetahuan dan ilmu ketika ia mulai mampu menggunakan tangannya, yaitu untuk berwudu, menolong sesama, ataupun melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu metode bercakap-cakap ataupun tanya jawab. Melalui bercakap-cakap dengan orang lain dan mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan sehingga dapat memahami satu sama lain. Misalnya anak dengan anak dengan guru, ataupun anak dengan orang tua. Ia misalnya dapat menanyakan sesuatu yang baik, ataupun mana yang tidak baik. Yang ketujuh yaitu melibatkan anak dalam kegiatan karya wisata. Pengembangan spiritual juga dapat dilakukan dengan melibatkan anak secara langsung dalam berbagai kegiatan seperti karya wisata. Misalnya menyaksikan alam, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan. Sehingga guru dapat menjelaskan tentang semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan yaitu metode membaca dan hafalan. Dalam metode membaca dan hafal ini tidak dilakukan secara langsung, tetapi guru melakukannya sesuai dengan tahapan, yaitu misalnya sembari bermain sambil belajar, anak diajarkan misalnya membaca Quran, Iqra ataupun Juz Amma, surat-surat pendek ataupun doa-doa dan zikir.
Metode yang kesembilan yaitu metode bersilaturahmi atau menjenguk teman yang sakit. Anak dibiasakan untuk mengunjungi dan mendoakan orang yang sakit. Jika ada teman mereka yang sakit, maka bisa guru untuk mengajak anak-anak untuk menjenguk temannya yang sakit, lalu mendoakan bersama-sama agar temannya dapat sembuh kembali dan mereka dapat bermain ataupun belajar bersama-sama. Yang ke-10 yaitu metode berinfak. Kegiatan berinfak sudah bisa dibiasakan kepada anak-anak, misalnya sejak dini ia menyisihkan uangnya untuk berinfak ataupun untuk menyumbangkan ketika ada teman yang sakit, untuk menjenguk temannya ataupun memberikan kepada orang yang tidak mampu. Karena dengan berinfak kita dapat melakukan kegiatan sosial seperti saling menolong ataupun saling memberi kepada orang yang tidak memiliki. Yang ke-11 yaitu metode nasihat. Dalam pengembangan spiritual, metode nasihat ini dapat memberikan, misalkan guru memberi nasihat kepada anak-anak, misalnya mereka harus saling menolong, tidak mencuri, tidak mengganggu temannya dan orang lain, sehingga anak tersebut dapat mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan yang baik dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terakhir atau yang ke-12 yaitu metode kasih sayang. Metode kasih sayang juga sangat membantu dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Mendidik anak dengan kasih sayang selain diajarkan secara langsung dari keluarga, juga dilaksanakan di sekolah. Mendidik penuh kasih sayang menjadi usaha tersendiri bagi seorang pendidik. Selain mengajarkan anak memiliki kasih sayang terhadap orang tua, guru, teman, tumbuhan, hewan, serta yang ada di sekelilingnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses mendidik dengan kasih sayang. Mulai dari proses pengajaran, penyetingan kelas, metode yang digunakan guru, dan strategi-strategi yang jitu dalam mengemas anak menjadi jiwa yang penuh kasih sayang sejak usia dini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.